TV hari ini. Sekarang kita mau kembali memulai ibadah minggu pelayanan anak. Sudah siap? Oke, sudah mandi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Sekarang kita waktunya mau ibadah. Duduk yang manis dan duduk yang rapi. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar, kita harus berdoa dulu kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bagaimana cara berdoa? Ya, adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan juga matanya ditutup ya. Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang ke ibadah minggu pelayanan anak hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh beribadah kepadamu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Yuk semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Allah adalah kasih. Sudah tahu kan gerakannya? Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama. Nah, sekarang kita mau mendengarkan pujian yang akan dibawakan salah satu teman kita. Kita dengarkan yuk sama-sama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar. Janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan juga mendengarkan teman kita bernyanyi. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Lilis. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama Kakak Lilis. Kakak Lilis akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, dan Kakak Lilis yang akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu.
Tuhan tolong memberkati kami, setiap anak-anak-Mu, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk Kakak Lilis yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-9. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Adik-adik, setelah adik-adik membaca Alkitab, Kakak Lilis akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik bisa dengarkan ya. Hari ini Kakak Lilis akan menceritakan tentang kondisi orang-orang Samaria yang sedang kelaparan. Ada yang tahu kenapa mereka bisa kelaparan? Karena pada saat itu daerah mereka dikepung oleh tentara Aram. Daerah mereka dikepung oleh tentara Aram, sehingga jalur makanan untuk ke daerah Samaria terhambat. Jadi, semua bahan-bahan makanan tidak bisa masuk ke daerah Samaria. Makanya, pada saat itu orang-orang Samaria kelaparan karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Nah, adik-adik, ternyata di antara orang Samaria itu ada 4 orang kusta. Ada 4 orang yang sakit kusta. Karena mereka sakit, mereka tidak boleh tinggal bersama orang-orang Samaria lainnya. Mereka hanya boleh tinggal di dekat pintu gerbang. Lalu adik-adik, 4 orang Samaria ini juga bingung karena pada saat itu mereka kelaparan. Gimana caranya supaya mereka bisa makan? Ternyata mereka punya 3 pilihan adik-adik. Mereka
punya 3 pilihan, tapi pada akhirnya mereka memilih pilihan yang terakhir, yaitu mereka pergi ke kemah-kemah orang tentara Aram. Mereka pergi ke kemah tentara Aram untuk apa? Untuk mencari makanan, karena pada saat itu mereka benar-benar kelaparan, adik-adik. Lalu dengan hikmat Tuhan, dengan keberanian, 4 orang yang sakit kusta ini datang ke kemah tentara Aram. Menurut adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata ketika 4 orang yang sakit kusta ini datang ke kemah tentara Aram, ternyata tentara-tentara itu sudah tidak ada. Mereka sudah meninggalkan tenda mereka, sudah meninggalkan kemah mereka. Jadi kosong deh tendanya. Lalu 4 orang yang sakit kusta itu masuk dan mengambil makanan-makanan. Mereka makan di situ, mereka makan dengan lahap. Setelah mereka puas makan, ternyata mereka ingat, oh iya ya, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Mereka ingat. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu penjaga pintu gerbang supaya disampaikan ke semua orang Samaria kalau di kemah-kemah tentara Aram ada banyak makanan. Adik-adik, pada hari ini kita mau belajar dari 4 orang yang sakit kusta ini. Yang pertama adalah ketika kita sedang mengalami kebaikan Tuhan, ketika kita punya banyak berkat, kita tidak boleh lupa dengan sesama kita. Contohnya adik-adik, misalkan kalau contoh adik-adik setiap hari Minggu mengikuti ibadah online, ibadah IMPA online. Nah, tapi ada teman adik-adik yang tidak bisa mengikuti ibadah IMPA online, mungkin karena mereka tidak punya internet. Nah, adik-adik bisa bantu mereka dengan cara menelpon, lalu menceritakan firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak layan. Lalu ada lagi adik-adik, misalkan ketika kita memiliki kasih dari papa mama, kita juga harus bisa memiliki kasih untuk sesama. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau menyampaikan dan menyebar kebaikan bagi sesama. Lalu adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini juga mau mengingatkan kalau adik-adik bila dinasehati oleh papa atau mama, adik-adik atau kita tidak boleh marah, karena itu cara Tuhan untuk membuat kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Yang terakhir adik-adik, kita sebagai manusia tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan Tuhan mungkin bisa pakai adik-adik semua yang ada di rumah untuk menjadi berkat untuk orang lain, untuk papa mama, kakak dan adik, ataupun saudara-saudara yang lain. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, karena ini minggu terakhir, Kakak Lilis akan memberikan sebuah aktivitas untuk adik-adik. Aktivitasnya adalah adik-adik dapat memberikan sebuah contoh melakukan kebaikan kepada sesama. Bisa kepada papa, mama, kakak, atau adik. Lalu setelah itu difoto
dan dikirimkan ke WhatsApp Kakak Lilis. Jadi aktivitasnya adalah adik-adik harus memberikan contoh berbagi kepada sesama, bisa papa, mama, kakak atau adik, dan difoto. Lalu dikirimkan ke WhatsApp Kakak Lilis. Terima kasih. Oke, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik sudah siap belum persembahannya? Yuk kita siapkan persembahannya. Jika sudah siapkan persembahannya, kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyi lagu Aku Suka Membagi. Kemudian adik-adik setelah menyanyi, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Atau tanya mama papa, amplop uang persembahan yang mana ya ma, pak? Gitu ya. Habis itu nanti kita mau bernyanyi bersama-sama. Yuk kita nyanyi sama-sama Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang saatnya kita mau berdoa persembahan. Yuk adik-adik kita berdiri, kita mau berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati sertai persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat. Kakak Lilis minta adik-adik untuk berdoa dengan sikap yang baik. Kakak Lilis akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi, mau menyampaikan firman Tuhan melalui perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk papa mama kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita untuk papa mama kami, dan juga untuk kami, terutama untuk adik-adik yang sedang berada di rumah. Tuhan memberkati untuk sekolah mereka, untuk aktivitas mereka. Kami serahkan kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terlebih kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan memberikan hikmat,
supaya mereka dapat memimpin negara kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik adik-adik, sudah di penghujung ibadah. Sekarang kita bangkit berdiri kembali, kita mau nyanyi bersama-sama, Kasih Tuhanku sungguh besar. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan dapat meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan untuk hari-hari kami, aktivitas kami selama seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, ibadah sudah selesai. Kak Novi dan Kak Lilis mengucapkan